Internet menjadi hal yang melekat di kehidupan kita. Berbagai macam hal menjadi lebih mudah, seperti berkomunikasi, mencari informasi, mencari hiburan, hingga menghasilkan uang. Namun, internet bagaikan pisau yang bisa memberikan keuntungan dan bisa juga berbahaya jika kita tidak dapat menggunakannya. Apa aja sih dampak bahayanya? Kecanduan gadget. Bermain sosial media memang menyenangkan, tapi seseorang bisa takut atau cemas jika tidak melihat gadgetnya. Hal ini biasa disebut dengan FOMO atau Fear of Missing Out, sehingga seseorang terus-menerus memantau sosial medianya. Padahal, tidak baik melihat layar terlalu lama karena ada sinar biru dalam cahaya ponsel yang bisa merusak mata kita. Kecanduan games. Tidak bisa mengontrol kebiasaan bermain games, bisa mengurangi kemampuan dalam berinteraksi sosial, memprioritaskan game daripada aktivitas lainnya, menjadi lebih emosional, dan tidak bisa fokus karena terus-menerus memikirkan game tersebut. Kecanduan pornografi. Pornografi tersebar di mana-mana, mudah diakses, dan bahkan bisa didapatkan secara gratis. Seseorang yang pertama kali melihat pornografi, awalnya akan merasa tidak nyaman. Namun, menjadi penasaran. Saat keterusan menonton, ada zat dopamin yang keluar dari dalam otak, sehingga menyebabkan kecanduan yang dapat merusak PVC di otak. Lama-kelamaan, orang tersebut akan menikmati dan meningkatkan level porno yang ditonton. Jika sudah parah, maka orang tersebut akan acting out untuk melakukan apa yang ia lihat. Hal ini bisa berdampak juga pada sulitnya membedakan benar atau salah, hilangnya konsentrasi, dan tidak bisa mengendalikan diri. Cyberbullying. Saat ini, jempol lebih berbahaya daripada mulut, karena apa yang tidak bisa dikatakan di dunia nyata, bisa kita lakukan tanpa batas, tanpa perlu memperlihatkan identitas kita. Pemberian julukan tidak menyenangkan, sampai pesan yang menyerang orang lain, dapat menyerang mental dari korban, dan terburuknya melakukan bunuh diri. Sexual abuse. Masih ada predator seksual yang mengancam dan memancing untuk melakukan kekerasan. Pelaku kekerasan awalnya mendekati dengan grooming sebagai tujuan seksual. Tidak sedikit pelaku dari kekerasan dan ancaman adalah pacar ataupun mantan pacar. Layaknya ancaman pada umumnya, korban akan merasa takut dan depresi. Tertipu hoax. Hoax adalah pemberian informasi yang salah yang dapat berupa hasutan atau fitnahan. Hal ini dapat menyulut emosi, menimbulkan opini negatif, hingga akhirnya menimbulkan perpecahan. Oleh karena itu, ada hal yang boleh dan tidak boleh kita lakukan, yaitu membatasi waktu penggunaan gadget, menggunakan aplikasi atau game dengan rating yang sesuai, menutup konten yang mencurigakan atau berbahaya, membatasi informasi dan foto yang boleh dibagikan ke publik, memeriksa kebenaran informasi sebelum membagikannya, dan hal-hal yang tidak boleh kita lakukan yaitu bermain sambil melakukan aktivitas lainnya seperti makan ataupun kumpul keluarga, mengakses konten yang mengandung kekerasan, pornografi, ataupun perjudian, menyebarkan foto atau video yang tidak pantas ke siapapun, dan tidak boleh berkata tidak sopan ya. Lalu, bagaimana jika kita mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan di internet? Kita bisa mengirimkan aduan lewat website-website ini. Dicatat ya. Ataupun kita bisa menelpon SAPA, Sahabat Perempuan dan Anak, di call center 129 agar perlakuan tersebut bisa ditangani dan diselesaikan. Berhati-hatilah dengan apa yang kamu lakukan, karena jejak digital tidak bisa hilang. Yuk bijak berinternet agar kita bisa ciptakan internet yang aman dan nyaman.